Welcome to my channel. Oke, salam sehat teman-teman semua. Selamat datang di CBH dan juga selamat hari Jumat. Jadi ini tepat gua rekam ini sekitar pagi ya, pukul 9 waktu Jeddah, jadi sekitar jam 1 siang mungkin waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan tetap excited, tetap semangat, tetap optimis meskipun kita tahu peluang kita untuk lolos otomatis itu sangat berat, luar biasa berat. Dan ya, tapi tentunya masih ada satu anak tangga yang harus kita lalui dengan baik. Kita memang kalah di pertandingan pertama menghadapi Arab Saudi, kita kalah 3-2. Kita lelah juga mungkin, lelah karena ya begadang, dan juga yang datang ke stadion juga luar biasa lelah, terutama yang nonton langsung. Kenapa? Karena ya effort yang mereka berikan sangat luar biasa. Salut untuk para penonton yang datang ke King Abdullah Sport City. Belum lagi mereka ketahan di pintu luar stadion ya selama 2 jam, dipontang-panting di pingpong ke gate 3, ke gate 5, ke 4 dan ketiga lagi dan seterusnya. Tapi kita nggak menyerah ya, kita nggak menyerah. Kita tetap akan fight dan kita akan dukung sebagai fans ya, terutama yang terbaik buat Marlock dan kawan-kawan. Dan ini yang benar-benar akan sangat menentukan ya. Setelah perjalanan panjang kita dari round 1, kita saat ini mungkin setahu gue adalah satu-satunya tim di kualifikasi Piala Dunia yang mengawali perjalanannya dari round 1 lawan Brunei 2 kali 6-0, lalu round 2 segrup dengan Filipina, Vietnam dan juga Irak. Lalu masuk round 3 dengan Jepang, Australia, Saudi, China dan juga Bahrain. Dan saat ini kita ada di gerbang yang menentukan, pintu yang menentukan takdir kita, apakah kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia tahun depan di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, ataukah kita harus melaju ke round 5 yang juga penuh dengan kerikil dan juga halangan ya, karena kita akan berhadapan dengan peringkat 2 dari grup lain, dari grup A, antara Qatar, kemudian UEA dan juga Oman, dan lanjut lagi berhadapan dengan konfederasi lainnya. Atau ya disinilah takdir kita. Nah, kita akan menjemput takdir kita. Kita akan mendukung, menyemangati takdir kita, tentunya dengan doa juga teman-teman yang ada di rumah, agar harapan itu setidaknya masih ada. Artinya kita tidak boleh kalah teman-teman. Timnas Garuda tidak boleh kalah. Saat ini Garuda memang sedang terbang dengan satu sayap ya, tapi masih bisa terbang. Tapi kita akan lihat besok malam apakah dengan satu kepak itu kita akan bisa berlanjut. Kita tidak boleh kalah. Kalau seri, harapan peringkat 2 itu masih ada, tapi tipis, dan kita bergantung dengan pertandingan lain, dengan tim lain. Waktu Irak akan lawan Saudi ya, kita tentunya berharap Irak kalah dengan margin lebih dari 1 gol. Jadi term and conditionnya banyak lah gitu. Intinya sangat berat kalau kita seri untuk berharap peringkat 2 sekalipun kita bisa lolos. Kalau menang, peringkat 2 ada di tangan, tapi juga masih tergantung dengan pertandingan lain, pertandingan menghadapi Irak dan
Saudi itu akan seperti apa gitu ya. Walaupun kalau kita menang, ya kans kita untuk peringkat 2 itu cukup besar lah gitu seperti itu. Tapi untuk lolos, sekalipun kita menang itu cukup berat. Anyway, kita tinggalkan soal hitung-hitungan menang kalah. Kita atau gue mau update buat kalian semua yang ada di manapun kalian berada, di Aceh, di Takengon, di Gayo, di Medan, di Riau, di Padang, Sumatera Barat, di Jambi, di Bengkulu, di Lampung, di Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Semarang kalau gue belum sebut, Madura, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Makassar, di Toraja, di Gorontalo, di Manado, di Maluku Utara, di Maluku, di Papua, dan juga di seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan gue cukup lengkap menyebutkannya. Kita pantau, kita ikuti, kita semangati juga. Kita akan update juga suasana terakhir dari panggung perjuangan tim nasional kita di Jeddah, di mana saat ini gue berada. Yang pasti kalau kita bicara soal kesiapan tim, sebentar lagi akan kita lihat. 2 jam dari gua rekam ini, jadi sekitar kalau di sini jam 11, di Jakarta itu jam 3 sore waktu Indonesia Barat, itu akan dilangsungkan konferensi pers. Tentunya akan dipimpin oleh Coach Patrick Kluivert. Belum tahu siapa yang akan menemani, tapi kalau prediksi gua, ini benar-benar prediksi ya, itu Kevin Dix, prediksi gua. Itu hasil analisa lah, tapi mungkin salah. Dan ya penting gak penting lah. Nanti kita akan lihat siapa yang nanti akan menemani Coach Patrick Kluivert saat konferensi pers nanti, yang dilangsungkan juga sama di tempat yang sama, itu di ruangan ya semacam auditorium lah gitu ya, di King Abdullah Sport City, di stadion tempat kita akan tanding. Dan nanti dilanjutkan official training itu pukul 5.30 sore waktu sini. Kalau waktu Indonesia itu setengah 10 malam. Nah ini sebenarnya agak menarik nih, karena jadwal latihan ini sebenarnya jadwal latihan yang versi lama. Karena tadinya kan kita main jam 6 sore sebenarnya waktu sini ya. Ini gue pakai waktu Jeddah, sehingga latihannya juga disamakan jam setengah 6 sore gitu. Tapi kan kita minta mundur jadi main 10.30, tapi jadwal latihannya nggak mengikuti, which is nggak masalah. Jadi kita latihan dalam kondisi yang lebih exhausted, lebih panas. Jadi mudah-mudahan para pemain itu lebih teruji, meskipun nggak bisa juga terlalu capek ya, karena kalau udah seperti ini in the middle of the competition sebenarnya nggak bisa terlalu diforsir juga. Fisik tuh udah nggak bisa berubah. Yang terpenting adalah bagaimana recovery dan juga mood mental pemain itu siap untuk menghadapi satu pertandingan yang benar-benar akan menentukan arah angin nasib tim nasional kita, arah angin kemana terbangnya burung Garuda. Mungkin nanti di konferensi pers kalian mungkin boleh bantu juga apa yang akan atau paling penting untuk kita tanyakan. Kalau di kepala gue sih soal susunan pemain, karena ini kan yang menjadi diskusi kita di mana-mana, di WhatsApp grup, di sosial media, di tempat ngopi, semuanya pada mempertanyakan susunan pemain yang ditampilkan oleh Coach Patrick Kluivert. Dan just for your information, bukan hanya kita yang kaget dengan susunan pemain tersebut, terutama dengan ditampilkannya Beckham Putra sebagai starter dan juga Mark Klok yang berduet dengan Joe Pelupesi, di mana mereka sebelumnya tidak pernah main bareng, dan bahkan Klok dipertahankan sampai menit terakhir dan beruntung dia tidak mendapatkan kartu merah. Plus Jakob Sayuri juga yang ditempatkan sebagai bek kanan dalam formasi 4 back yang membuat dia menjadi area yang paling sering diekspos. Tapi juga pergantian pemain ya, gue udah bahas di video sebelumnya, dan kalian juga pinter-pinter gue yakin bisa melihat dengan gampang. Bahkan juga ada video pendek tuh soal ibu-ibu yang mohon maaf ya mungkin nggak terlalu ngikutin bola, tapi bisa melihat kejanggalan-kejanggalan ataupun loophole yang diberikan oleh Patrick Kluivert gitu. Artinya ya ini bukan sesuatu yang wah untuk kita bisa analisa lebih dalam. Kita bisa ngelihat sepintas saja, gue tahu kok rasanya ada yang aneh gitu. Dan ini bukan setelah pertandingan loh teman-teman. Begitu kita melihat line up pun kita langsung bingung dengan keputusan beberapa area yang dan komposisi yang ditempatkan oleh Patrick Kluivert. Nah kembali lagi soal suasana atau kondisi tim,
tentunya nanti ini akan menjadi pertanyaan gue, salah satu opsi untuk bertanya soal komposisi pemain ini seperti apa sih gitu loh, dan apakah dia akan melakukan formasi drunken master lagi gitu, seperti itu kira-kira. Tapi kalau teman-teman mungkin ada eh, apa ya, point of view yang berbeda terkait dengan pertandingan besok, kira-kira apa yang menarik ditanyakan silakan. Dan satu lagi mungkin soal kondisi Verdong, teman-teman pasti pengen tahu kondisi yang satu ini karena dia mengalami masalah di kaki ya, bukan di leher gitu. Karena ketika orang lihat video doorstop, jadi ini doorstop teman-teman. Kalau doorstop itu kita nanya dulu, biasanya kalau yang sopan kita nanya dulu mau nggak. Kalau dia mau ya kita interview gitu. Jadi kalau di Inggris itu malah lebih parah lagi teman-teman, dia sodorin langsung begini, diikutin walaupun narasumbernya sudah menghindar gitu. Itu etikanya seperti itu. Dan di situ dia mengatakan there is something with my leg, tapi kemudian orang dengarnya neck gitu loh. Jadi tapi intinya dia dalam kondisi yang tidak fit lah, tidak fit. Dan nanti mungkin gua akan tanyakan, dan kita belum tahu kan teman-teman siapa nanti yang akan menemani Coach Patrick. Nah mungkin pertanyaan itu akan tergantung dari pemain yang nanti akan menemani gitu loh. Kalau misalnya Kevin Dix, mungkin gue nanyanya soal posisi dia bermain sebagai CB kanan itu seperti apa. Ya sebagai CB kanan. Kalau misalnya Tom Hai, mungkin ya tanya kebugaran dan kesiapan dia kalau dipercaya sebagai starter dan seterusnya. Jadi tergantung siapa yang nanti akan menemani gitu loh. Karena kalau gue lihat sih sebenarnya kandidatnya nggak akan jauh-jauh dari itu ya. Karena Jay kan udah kemarin jarang berturut-turut, bisa aja tapi jarang. Jadi kandidatnya kayaknya Tom Hai, Kevin Dix, kalau Mark Locke, Yakob Sayuri sama Beckham Putra kayaknya kecil kemungkinannya ya. Karena mereka kan dalam sorotan. Biasanya pelatih justru harus, kalau dia ngerti sedikit aja, itu justru dia harus dihilangkan dari sorotan publik gitu ya, supaya tidak kena sasaran tembak atau center of attention lah seperti itu ya. Em, Kalau Ole masih pemulihan cedera, jadi ya dia fokus aja. Martin Paes mungkin aja ya, tapi kan dia bagaimanapun juga dia baru pulih dari cedera, jadi lebih baik dia fokus gitu loh. Makanya gue apa ya, mengajukan potensi analisa itu ya antara Kevin Dix, kemudian Tom Hai, siapa lagi ya? Ya kayaknya itu sih kemungkinan besar ya, tapi kita akan tunggu. Nah, terkait dengan cuaca nih teman-teman pasti juga pengen tahu. Mudah-mudahan nanti videonya bisa gue insert supaya kalian ada sedikit aja gambaran soal lokasi di depan hotel gua. Dan kebetulan tadi pagi sekitar setengah jam lalu lah, gua ke warung semacam warung lah, beli sarapan pop mie sama buah-buahan. Itu gua nggak merasa kepanasan, padahal jam 9 kan biasanya panas ya. Kalau di Jakarta, gue pakai komparasinya Jakarta aja deh. Tadi itu bahkan lebih adem dari Jakarta perasaan gua. Dan saat ini gua rasakan ya. Nggak tahu nanti apakah berubah malam ataukah mungkin orang lain merasakan yang berbeda, tapi gue yakin banget ini lebih adem dari beberapa hari yang lalu. Jadi mudah-mudahan ini membantu kebugaran dan juga endurance para pemain kita yang agak dirugikan dalam situasi ini. Itu kenapa gue mengatakan dirugikan, karena satu, kita baru aja kalah yang menurut gua ya kita mainnya jelek lah gitu ya, kita harus ngakui juga, harus objektif ya. Kemudian kedua, kita ya baru bertempur, capek kan pasti, sementara Irak sugar bugar gitu. Ini area yang benar-benar harus kita perhatikan lah seperti itu. Ini kontradiktif yang sangat merugikan, tapi itu tadi, mudah-mudahan cuaca ini paling tidak sedikit banyak memberikan kita favor atau keuntungan lah bagi stamina para pemain Indonesia, khususnya para pemain yang merumput di Eropa yang kita tahu saat ini udah dingin banget nih, udah lumayan dingin lah, udah kalau nggak salah 9 derajat, 10 derajat gitu. Nah, soal apa lagi ya? Soal penonton deh. Penonton ini kan kita udah berkaca dari situasi kemarin ya. Kita nanti main jam 10.30. Kalau saran gua itu datang sedini mungkin, secepat mungkin. Kalau perlu 4 jam sebelum kick off, kalau perlu 5 jam sudah ada di situ. Mungkin buat teman-teman yang muslim kan bisa sholat di stadion itu kan pas maghrib isya ya. Nah di situ bisa kok, ada beberapa, nanti gua akan share videonya juga,
bagaimana teman-teman itu bisa juga melaksanakan sholat di situ. Kalau memang diperbolehkan masuk ya jam 7 ya. Baru kemudian ya udah stay di situ aja daripada seperti kemarin apa namanya di pingpong gitu. Nah, ini sama nih situasinya dengan timnas. Ya, kadang-kadang keadilan itu ya harus kita perjuangkan. Jadi kalau kita memang mau dipenggal di situ, kita datang lebih cepat lagi. Harus seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa. Kecuali yang memang mungkin masih terikat dengan pekerjaan, memang harus datangnya mepet, ya apa boleh buat. Tapi buat teman-teman yang punya spare waktu yang cukup banyak, mudah-mudahan kalau atau usahakan bisa datang lebih cepat. Kalaupun misalnya teman-teman yang ada di Jeddah ini mau datang lebih cepat siang atau sore misalnya, nggak apa-apa juga, bisa nongkrong di mall dekat situ, ada namanya The Village. Itu hanya 1 kilometer, dan view-nya bagus. Sambil nunggu tuh bisa ngopi dulu. Belakangnya itu ada pemandangan atau mozaiknya apa namanya King Abdullah Sport City. Mungkin mudah-mudahan gue bisa insert ada gambarnya biar teman-teman bisa ada gambaran, biar kalian bisa apa yang mudah-mudahan dengan nonton video gue itu bisa merasa dekat dengan perjuangan para pahlawan kita, para pemain kita yang tolong jangan dihujat ya, jangan dihujat. Mungkin kalau kita keluh kesah kenapa sih si A mainnya begini, si B mainnya gini, harus ya itu it's okay ya, tapi jangan sampai apalagi menyerang personal, apalagi rasis. Please jangan. Kalau mainnya jelek nggak apa-apa, bilang mainnya jelek. Misalnya parah mainnya ini, harusnya apa? Kok dia nggak nutup? Misalnya kayak kemarin Mark Locke menghalau bolanya nggak bagus, kemudian juga dia nggak nutup. Atau Yakub Sayuri harusnya nggak narik baju. Kenapa dia narik, itu ceroboh nggak masalah. Tapi jangan sampai menyerang personal, apalagi Sarah gitu sih. Kalau gua boleh sedikit share. Nah teman-teman semua, eh gue jujur apa ya, campur aduk ya perasaan kita ya, campur aduk, nggak sabar juga tapi ada rasa khawatir juga ada, kita nggak bisa bohong, mau optimis juga kayak terbentur dengan situasi terakhir yang nggak kondusif, bagaimana Patrick Kluivert benar-benar menampilkan komposisi pemain dan yang kacau balau, dan apa yang selama ini kita khawatirkan terbukti, memang agak sedikit banyak membuat kita jadi, nah ini dia, gundah gulana ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada gundah gulana di Jeddah. Mudah-mudahan minimal minimal deh, gua nggak mau gua nggak mau terlalu memberikan harapan buat teman-teman, takutnya kita kecewa seperti kemarin. Makanya beberapa kali gue ditanya kemarin, gimana Bung, optimis gak? Optimis mbak? Ya optimis itu sekali lagi kan mesti jelas ya, relevansinya apa nih optimis. Misalnya kita suasana timnya misalnya kondusif, ya ini juga kita tahu kan agak sedikit ada masalah kelihatannya ya, ada dinamika juga di dalam tim. Ya salah satu pemain lah, ada postingannya kalian tahu, gue nggak usah sebut. Kemudian juga ya kita tahu kemarin juga mainnya seperti apa. Sedikit sekali clear chances yang didapatkan, itu memang ada 4 shot on goal ya, tapi itu shot on goal yang sebenarnya half chances, yang bolanya mengarah langsung ke kiper, nggak pelan gitu. Jadi dengan situasi terakhir itu, kalau kita mau terlalu mengapungkan optimisme kita atau ekspektasi kita deh, itu juga kayaknya kurang elok ya. Mendingan kalau gua jujur, sekali lagi kalau komposisinya nggak aneh-aneh, terus pemain nggak ceroboh, nggak males, mereka udah fight, kemudian hasilnya bahkan gak usah seri deh. Buat gue kalau kalah sekalipun gue akan tetap apa ya, tetap mengapresiasi gitu. Tapi kalau sampai udah mainnya nggak jelas, komposisinya juga nggak bener, terus ceroboh, ya susah juga gitu. Makanya kalau gue ditanya, kalau gue kalaupun kita imbang, artinya peluang kita belum tertutup, I would be very happy, I would appreciate the players and let the rest to God. Oke, teman-teman, itu aja sedikit update suasana dari Jeddah jelang pertandingan menghadapi Irak. Ya, yang terbaik buat tim nasional kita dan buat fans nanti yang datang ke stadion, hati-hati, datang lebih cepat. Dan untuk yang di rumah atau dimanapun kalian nonton dari seluruh penjuru dunia, mau dari Singapura, dari Kuala Lumpur, dari Brunei Darussalam, dari Malaysia, dari Taiwan, dari Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, Saudi, Qatar, Bahrain, Kuwait, Irak, Erbil, Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Sydney, Perth, Papua Nugini, Uganda, Mozambik, Sudan Selatan. Just pray to the God. Apalagi ini pas sekarang hari Jumat, tentunya buat yang teman-teman yang Muslim, doakan buat yang terbaik buat tim nasional kita, buat keselamatan fans juga. Semoga takdir kita masih hidup di hari Minggu pagi.
Terima kasih teman-teman, semoga kalian akan sehat. Happy weekend. Adios.